Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri jawadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Alhamdulillah la kulli hal. Saat ini dulu saya pernah berbicara tentang power of nothing gitu. Jadi dalam ketiadaan itu ada kekuatan. Jadi bagi Anda yang merasa lemah segala macam-macam, terdepresi segala macam, udah nggak mampu lagi, sudah mau pada tahap mau bunuh diri gitu. Tapi ketika Anda bisa balikan itu menjadi kekuatan sendiri, power of nothing. Jadi tidak ada ini lagi, udah tidak berdaya, tapi akhirnya menjadi apa? Menjadi kekuatan yang luar biasa. Contoh ya, ada binatang, anjing atau apapun, dia udah nggak punya ngapa-ngapain lagi, udah kita terus nyiksa, akhirnya apa? Dia akan melakukan tindakan yang di luar nalar kita itu, di luar kendali kita. Kadang-kadang seperti itu. Atau kita pada saat ketakutan dan yang lainnya udah nggak mampu lagi segala macam-macam, tiba-tiba akan timbul energi ya, karena udah kalah apapun itu. Akhirnya apa? Dia akan balik nyerang kita. Makanya ketika kita melakukan suatu tindakan pun jangan terlalu kebangetan itu. Karena orang kebangetan akhirnya apa? Atau orang susah itu, doa kita sakiti terus itu. Akhirnya dia memanjatkan doa, terjadi intinya apa? Akan terjadi sesuatu itu. Karena doa yang terkabul ada doa yang orang teraniaya itu. Jadi itu power of nothing gitu. Jadi ketika kita lagi susah segala macam itu, berdoa aja terus gitu. Jadi kalau dengan berdoa pas paling aniaya banget dan kita yakin bahwa ada kekuatan Tuhan di luar kendali kita, insya Allah doa kita terkabul. Jadi bagi anda yang tidak terkabul doanya segala macam-macam, jangan stres juga ya. Terus sekarang ini saya akan informasikan tentang kekuatan yang lain gitu, atau power of will gitu, atau willpower namanya. Jadi kekuatan kemauan keinginan gitu. Jadi willpower itu ada pepatah gitu, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Jadi kan kelihatan seperti itu. Jadi pepatah itu menggambarkan pentingnya kemauan atau willpower gitu. Willpower merupakan pangkal dasar dari setiap kesuksesan. Kemauan yang kuat mendorong Anda untuk take action, melakukan apapun yang mengejar sukses sebaiknya. Tanpa kemauan yang kuat Anda tidak terdorong untuk bertindak gitu. Jadi tanpa kemauan yang kuat banget itu. Willpower ada dua hal menurut saya, ada yang inner sama ada outer gitu, di dalam sama di luar gitu. Jadi kadang-kadang pernah nggak Anda ngerasakan pada saat tertentu itu karena keinginan yang kuat, semua membantu Anda semua. Dan ini kejadiannya contohnya kapan hari kemarin itu, salah satu sahabat saya Keviuni dari Pekanbaru sama anak-anaknya datang ke sini ke Bali. Itu dia mau ikut kopdar ya. Dan dia ini pas dia berangkat itu dia pesannya udah seminggu yang lalu gitu. Tapi ternyata dia cuma punya antigen, nyampe bandara ternyata harus dipakai 2 jam lagi harus pakai PCR gitu. Gimana caranya? Bingung dia. Kalau PCR minimal setengah hari gitu. Ternyata ada aja pertolongan dulu. Jadi ada pertolongan, orang ngecek gimana-mana, akhirnya apa? Luar biasa, ada pertolongan dari orang-orang yang tidak disangka-sangka gitu. Ternyata apa? Luar biasa, akhirnya sampai ke Jakarta. Di Jakarta sudah dapat, itu dia hanya berbekal ini doang tuh, scan di handphone doang gitu, tidak ada fisiknya gitu. Dan ternyata sampai Jakarta pun, karena ternyata di Bali kan, kalau ke Bali kan ada butuh PCR sekarang ini. Jadi di Jakarta ternyata sudah dapat PCR, tapi kan dia tidak bisa ngeprint dulu. Akhirnya dapat ngeprintan hitam putih. Dan ternyata apa? Alhamdulillah tidak diperiksa gitu. Sampai di Bali juga sama, ada yang bantu lagi orang di sini gitu, meyakinkan bahwa itu dibantu di luar nalar. Jadi kadang-kadang, dan itu amazing banget gitu. Kalau kita bisa menyadari bahwa itu adalah willpower, itu adalah ya kekuatan, dan kekuatan itu kita nyatakan gitu. Karena kita bersyukur, itu akan jadi Allah akan nambah kenikmatan kita gitu. Jadi bagi orang-orang yang baik kadang-kadang willpower itu, kenapa willpower itu bisa keluar gitu, bisa. Jadi alam tuh seolah mengikuti kita semua. Kan Anda pernah kan ngerasa bahwa kadang-kadang semua yang Anda inginkan kejadian itu karena keinginan gitu. Jadi keinginan yang kuat yang menyebabkan kita bisa termotivasi lebih baik lagi dan bisa melakukan tindakan yang lebih bagus lagi gitu. Jadi jangan remehkan tindakan-tindakan yang kekuatan kemauan ini. Dan ini kayak isi tangki sob. Jadi kalau Anda rutin ya, kalau Anda sering dengerin ocehan orang yang nggak benar, terus gimana, terus stres kerja segala macam, itu akan mengurangi willpower kita gitu. Ibarat tangki yang isi air, itu dia akan berkurang setiap saatnya gitu. Keluar, hanya habis. Caranya untuk merecharge lagi apa? Dengan cara kita melakukan banyak hal positif gitu.
Jadi willpower ada dua ya, ada dua cara yang mencegah Anda untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan atau goal. Jadi kalau kita punya kekuatan yang kuat gitu, sehingga kita akan terhindar ke kejadian-kejadian yang merugikan diri kita gitu, yang akan menghalangi goal kita. Contoh, saya akan melakukan, saya willpower saya apa sekarang ini, kekuatan saya itu saya ingin membuat bank wakaf gitu, Uber SKDA. Dengan cara apapun saya akan lakukan gitu. Dan kekuatan itu saya tidak pernah cancel. Kalau bisa nilainya kapitalisasi saya bentukin, kapitalisasi saya bentukin sebesar apa? Kalau bisa melebihi IMF sama Bank Dunia. Membantu Anda semua bisa tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita. Luar biasa sob. Kelihatan nggak mungkin, tapi saya ngerti ada roadshownya. Terus willpower juga akan mendorong Anda untuk, yang kedua adalah mendorong Anda untuk melakukan tindakan yang mendukung goal gitu. Jadi mendorong kita untuk melakukan itu, termasuk Kopdar ini adalah untuk mendorong itu gitu. Sehingga saya ketemu dengan para pengusaha, partner bisnis, kita melakukan kerja bareng, usaha bersama berkah. Uber kan usaha bersama berkah, kita bareng-bareng. Nah itu intinya gitu, jadi willpower itu. Terus gimana sih willpower itu terjadi atau apapun, dan kenapa kita drop segala macam-macam. Banyak hal sob yang melakukan itu. Jadi Anda pernah ngerasa nggak kalau kayaknya hidup itu pengen cepat-cepat untuk hari besok dulu, atau Anda bosen dulu, atau Anda tidak ada semangat, hidup itu hanya untuk bayar hutang dulu, terutama yang kena pinjol dan yang lainnya. Pernah nggak Anda jenuh seperti itu? Itu berarti willpower Anda lagi menyusut itu. Bagaimana kita membangkitkan lagi? Kalau willpower itu aktif sob, itu Anda akan kreativitas tanpa batas gitu, tanpa ada menyerah. Jadi termotivasi, dan itu harus dijaga sob. Jadi tangkinya jangan sampai bocor. Kalau bocor, bocor tuh karena apa? Karena kita bertindak yang nggak benar, karena kita dengerin gosipin orang aja, karena kita iri pada orang, itu bocor itu. Habis lama-lama apa? Dan kita menerima tekanan gitu, segala macam-macam, dan karena tidak tahu, nah itu bocor gitu. Untuk tahu tentang willpower, Anda bisa ikuti kopdar saya, setiap kopdar saya, dan sekarang bukan hanya di Bali, nanti kita akan reguler kemana-mana. Anda hubungi aja Nyimas, asisten saya ya. Nanti nomornya di bawah, nanti saya siapkan. Jadi bagaimana jaga Anda kreativitas tanpa batas dengan apa? Dengan mempertahankan willpower tadi, kekuatan kemauan gitu. Jadi itu supaya apa? Nah, hal-hal yang untuk bisa meningkatkan kekuatan kemauan adalah apa? Orang kalau masyarakat umum biasa dengan meditasi, saya tidak melakukan itu gitu. Jadi meditasi saya dengan apa? Dengan sholat gitu. Jadi saya melakukan sholat tuh meditasi yang terbaik yang pernah ada gitu. Dan saya yakini itu, saya buatin value-nya gitu. Nah, apalagi kalau kita melakukan sholat malam gitu. Jadi supaya willpower itu kuat, itu yang saya lakukan nih ya. Jadi saya tidak ada di umum. Saya biasanya pagi-pagi pas saya akan kurangi kortisol saya gitu. Hormon kortisol tuh hormon stres gitu. Jadi pas jam 2 pagi, kata menurut Profesor Muhammad Soleh ya, saya belajar langsung ke Kediri, itu pas tinggi-tingginya, kalau kita guyur pakai air dingin, wah luar biasa sob. Les, udah gitu kita pijitin. Itu secara physically ya. Jadi mandi itu saya nikmati bener. Setelah itu apa? Jadi sekarang ini saya tadi bangun jam 3 sob. Belum tidur juga, jam setengah 3-an lah gitu. Ya, dia itu tidur lebih awal jam 10-an, datang ngantar tamu, udah gitu tidur langsung. Jam setengah 3, jam 3 bangun mandi. Luar biasa sob. Kosok dulu, udah gitu apa? Saya minum air putih hangat itu supaya sehat. Dan pasti Anda akan membuang kotoran gitu. Nggak mungkin nggak kalau Anda minum air hangat minimal 2 gelas. Setelah itu apa coba? Setelah mandi, pakai minyak wangi, pakai baju bagus, lakukan sholat tahajud. Biasanya tahajud baru sholat taubat, langsung kita buang air besar. Dan itu meningkatkan cadangan energi kita, membuang kotoran kita coba. Kotoran fisik, psikis, segala macam-macam dibuang semua. Dan luar biasanya dengan pernapasan, ngatur napas dan yang lainnya, ketenangan kita akan terjaga. Dan itu willpower akan kuat lama-lama itu. Dan motivasi, kenapa willpower bisa lebih kuat lagi? Karena motivasinya apa? Motivasi itu penting sob. Jadi keinginan kita untuk membangkitkan willpower apa hanya untuk kepentingan diri sendiri? Enggak. Kalau diri sendiri, kalau kita contoh, Anda pengen kaya gara-gara untuk diri sendiri, kecil sob nilainya. Terus Anda berusaha untuk melunasi hutang, lumayan gitu, hutang riba. Padahal besok hutang lagi ya, nggak kecil nilainya gitu. Anda berusaha contoh untuk membahagiakan analis, itu kuat juga gitu, karena untuk orang lain gitu. Jadi semakin outer, semakin keluar, itu semakin kuat gitu keinginannya. Contoh, salah satu contoh ya. Kenapa dulu sahabat Nabi itu jihad 3.000 orang bisa mengalahkan 20.000 pasukan dulu. Kenapa? Karena willpower, kekuatan ilahiyah gitu.
Jadi kekuatan, keinginan untuk berjihad di jalan Allah dan mati pun mati syahid. Intinya apa? Dia akan mati-matian berjuang dulu. Kenapa pejuang-pejuang kita dulu luar biasa, dengan bambu runcing lawan apapun kita jalan. Kalau di Bali puputan, meskipun dengan alat seadanya, dia puput terus melawan Belanda yang pakai senjata modern sampai rajanya meninggal. Itu willpower, sob. Jadi willpower tuh, kekuatan itu ada ketika kita mau membela sesama. Termasuk tujuan saya sekarang ini, saya kenapa keinginan saya kuat banget itu sekarang ini. Dan saya mudah-mudahan sob semua bisa kita saling mendukung, karena kalau saya sendiri nggak bisa, sob. Tapi saya yakin Allah akan memberikan orang-orang yang punya willpower juga yang sama dengan seirama dengan kita itu. Di situ ada spektrum saya, dan sehingga orang-orang akan datang juga. Terbukti banyak hal yang memudahkan. Tujuan saya adalah apa? Willpower saya pengen membebaskan orang dari riba, gimana caranya gitu. Dan pengen sekarang ini saya buatin bank wakaf gitu. Dimana coba sekarang nih, perbankan sekarang mati semua, nggak bisa jalan. Uang ada di bank semua, terus bank nggak bisa nyalurkan. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak percaya orang bayar bunga apa enggak gitu, atau balikin nggak apa enggak. Sekalinya bayar bunga ini disalurkan bunganya, dia nggak percaya apa dengan dibebankan bunga bisa balik apa enggak gitu. Kan luar biasa. Dan orang yang minjem keberatan dengan kondisi kayak gini bayar bunga dan yang lainnya. Coba kan nggak mungkin. Ternyata kalau sistem itu luar biasa itu. Apalagi kalau nanti bank wakaf terjadi. Bagaimana kita akan nyalurkan orang dengan wakafnya ini? Kalau wakaf kan milik Allah. Jadi kalau dia, dan kita tidak perlu ngambil bunga, di situ kita ngadakan kerjasama dan yang lainnya itu. Bagi hasil dan yang lain. Kalau gagal dia udah nggak apa-apa gitu. Luar biasa nggak coba? Kenapa gagal nggak rugi? Enggak, karena milik Allah. Akan balik lagi ke situ lagi gitu. Itulah kekuatan wakaf dulu. Termasuk nanti saya berharap bisa mendampingi pendanaan bagi Anda semua, dan sekarang udah siap gitu. Udah mulai siap. Jadi kalau Anda menyelesaikan hutang, datang ke suatu bank. Tapi kan kalau bank itu, kalau Anda nggak ada pendampingan dana kan bingung gitu. Contoh utang mau nego 1 miliar menjadi 500 juta. Loh, nggak ada yang jamin loh. Kalau ada yang jamin kan luar biasa. Dan Anda ada niat tabung gitu. Jadi harus ada nabung juga kalau menyelesaikan hutang. Dan jadi kita ada Uber Lunas namanya, SK Uber Lunas, yaitu pendampingan, ada RSC, Riba Solution Center, pendampingan secara negosiasi, ada pendampingan secara keuangan gitu. Kalau itu terjadi kan luar biasa kuatnya gitu. Dan sob, ternyata saya karena willpower saya pengen membantu menuntaskan ini masalah riba dan juga masalah kesulitan orang. Sekarang ini saya udah jalankan apa coba, Uber Max. Jadi keinginan Uber, karena keinginannya baik, meskipun kemarin terkendala, itu balik lagi, bangkit lagi. Yang penting kita salah nggak apa-apa gitu. Kita mundur dikit nggak apa-apa. Saya baik lagi sekarang, alhamdulillah Uber Max lebih bagus. Di Tarakan sudah jalan, di Brau sudah jalan, pokoknya di Kaltara itu udah kuat banget dan bisa menghasilkan. Dan sekarang sob, kebiasaan kalau kita dari ojol, kalau Cap, saya mau jadi kepala cabangnya atau mau jadi drivernya, ada konsumennya nggak? Ternyata apa? Alhamdulillah sekarang, meskipun saya agak egois ya, mohon maaf banget. Linknya WA Group SKD itu saya masukin di APK-nya Uber Max gitu. Sehingga orang akan datang ke Uber Max dan tiap hari sekarang itu 100-an gitu. Dan saya akan permudah Anda semua untuk jadi kepala cabang gitu. Kayak pakai syarat macam-macam nggak pakai gitu. Willpower. Jadi intinya sekarang ini kopdar saya adalah untuk apa coba SKD itu? Untuk menjadikan roadshow tuh membuat bank wakaf Uber SKDA. Jadi roadshow saya membuat bank wakaf. Tujuannya cuma itu. Cap, apakah kegedean dengan prinsip seperti tadi? Nggak masalah gitu. Saya tidak pernah mau cancel niat saya. Kalau saya sampai nggak ada umur pun kan Anda yang bisa teruskan. Dan saya buat perusahaan pun PT Uber Sadar Kaya 2/3-nya saya udah tanda tangan wasiat ya. Itu di hadapan notaris di PT-nya itu 2/3-nya itu untuk keuntungan untuk bank wakaf gitu. Jadi semua infrastruktur, ada Uber Pay, ada Uber Max tuh kayak ojol seperti macam, ada koperasi UWIN, Uber Wakaf Indonesia, sudah masuk semua itu. Dan ada warganya gitu. Semoga Anda bisa militansi sekarang ini untuk membantu kita semua. Jadi intinya apa? Willpower itu penting sob. Semakin wide, semakin besar, itu kekuatan semakin kuat gitu. Dan Anda harus meyakini itu gitu. Ketika yakin, insya Allah semua akan mendorong Anda. Dan saya yakin semua akan militan, semua akan membantu saya. Bukan karena saya hebat, bukan gitu. Karena kita ini kemauan untuk bisa bangkit bersama gitu. Kalau orang bilang Cap, saya ngeragukan niat Cap segala macam, nggak apa-apa. Ketua Anda tidak demikian juga, paling kerja keras saja. Dan saya melakukan di SKD tidak berbayar doa terbaik Al-Fatihah itu bukan sekarang, udah 3-4 tahunan gitu. Jadi kan udah seperti itu, dan sekarang saya akan berjuang seperti itu. Dan insya Allah sob ya, kalau saya, karena alhamdulillah Allah telah memberikan banyak kebaikan pada saya akan bekerja lebih baik lagi. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.